video kali ini gue ingin berbagi pengalaman gue kepada kalian, dimana pada beberapa hari yang lalu itu gue mengalami sebuah kejadian yang sempet bikin nangis. Kejadiannya seperti apa? Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah iPhone XS gue. Ini tuh udah sekitaran 1 tahun lebih lah gue pakai dan berfungsi secara normal dan baik-baik aja teman-teman. Sampai beberapa hari yang lalu itu tiba-tiba handphone gue itu secara mendadak itu mati total dan sama sekali nggak bisa diapa-apain pada saat itu. Sebelumnya itu sama sekali nggak ada gejala-gejala apapun, kecuali memang gue tinggal terakhir dengan kondisi baterai yang udah hampir 0% dan belum gue charge. Lalu pada saat itu gue coba charge dan tiba-tiba memang udah mati aja handphonenya dan sama sekali nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, gue nggak tahu nih apakah itu merupakan problem dari baterainya yang nggak bisa dibiarin sampai 0% atau memang sudah ada kerusakan dari sistemnya si handphone gue ini. Entah itu dari IC chargernya mungkin yang udah harus diganti karena udah pemakaian setahun lebih. Nah, gue nggak tahu. Yang pasti pada saat itu gue bener-bener kaget, gue bener-bener panik karena sama sekali belum ada data yang gue backup selain di dalam handphone itu. Nah, jadi kronologisnya itu sebelumnya kan baterainya udah mau 0% tuh, terus gue charge, tiba-tiba mati total lah, mati mendadak, nggak bisa dihidupin sama sekali, di charge juga nggak ada muncul logo chargingnya, sampai gue udah nontonin segala jenis tutorial yang ada di YouTube ya. Itu tuh banyak banget di video tutorialnya yang nyuruh untuk hard restart, itu kayak dari yang mencet tombol ini nih, tombol power, terus digabung dengan 2 button sampingnya ini, volume up sama volume down, dipencet barengan, dipencet gantian, beberapa detik, beberapa menit tuh sama sekali nggak ngaruh, masih tetap mati total dong. Gimana nggak makin panik karena emang semua data-data penting masih ada di handphone ini. Dan gue takutnya kalau misalnya kenapa-napa gitu datanya malah hilang semuanya gitu kan. Nah, waktu itu karena emang udah pasrah banget, nggak bisa diapa-apain juga, bener-bener mati, ngeliat tutorial apapun juga udah sama sekali nggak ngaruh di ini handphone. Akhirnya gue datengin lah ke iBox. Nah, di iBox si mas-masnya ini ngakalin teman-teman. Dia tuh akhirnya ngambil chargeran untuk MacBook yang kapasitasnya itu lebih besar, ampernya lebih besar atau wattnya lebih besar gitulah ya. Lalu dicoba charge ke iPhone XS ini. Dan ternyata setelah dicoba beberapa lama juga masih tetap aja mati total. Handphonenya sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan lagi gitu kan ya. Dan masnya udah bilang kalau kemungkinan memang karena baterainya itu di-charge dalam keadaan 0% sehingga baterainya itu udah terlanjur sleep. Jadi kemungkinan harus pergi ke service centernya itu untuk dikagetin, istilahnya katanya sih gitu ya, dikagetin gitu baterainya. Dan itu ya memakan waktu juga ya karena memang antreannya pasti lama, namanya service center gitu kan ya. Tapi ya mau gimana lagi karena memang data-datanya tuh penting banget dan ya harus hidup banget gitu. Gue udah saking paniknya kan ya. Nah, kebetulannya lagi itu ternyata si service center yang dibilang mas-mas iBox-nya ini tuh hari itu nggak buka karena hari itu gue datengin di hari Minggu, itu katanya close, baru buka lagi di hari Senin. Jadi ya gue harus bersabar gitu kan ya. Akhirnya ya udah gue bawa handphonenya pulang lagi ke rumah. Terus ya doa lah ya supaya bisa ada keajaiban bisa nyala lagi gitu sambil ngeliatin tutorial-tutorial YouTube dari orang-orang lainnya. Lebih banyak lagi gue coba searching dengan kendala-kendala yang berbeda gitu ya. Nah, sampai akhirnya gue menemukan sebuah tutorial yang katanya tuh harus di hair dryer lah belakangnya, terus harus di charge dengan kabel Android lah atau apalah itu. Gue praktekin dan tetap mati total, nggak ada tanda-tanda kehidupan juga. Lalu akhirnya gue coba untuk menerapkan hard restart teman-teman. Jadi gue nggak tahu kenapa ya tiba-tiba ini tuh ada terbersit dalam pemikiran gue. Jadi gue hard restart handphonenya. Jadi volume up-nya ditekan sekali dengan cepat, volume down-nya ditekan sekali dengan cepat, lalu pindah ke sini, ditekan lama sampai kurang lebih 1 menit, teman-teman.
Nah, gue sebenarnya sudah menggunakan cara ini sebelumnya, sebelum gue datang ke iBox, tapi nggak bisa. Nah, pada saat yang sekarang ini, gue coba dengan cara yang sama, hard restart itu juga, tapi gue posisikan pada saat gue menahan tekanan di powernya ini ya, itu dengan menghadapkan handphone gue ke AC, teman-teman. Jadi gue nggak tahu ya apakah ini bisa kalian terapkan, bisa kalian coba juga. Kemungkinan kalau misalnya berhasil juga sama berarti kendalanya seperti handphone gue ini. Tapi pada saat itu benar-benar berhasil dong. Jadi pada saat gue coba untuk cara hard restart, tekan ini cepat, lalu tekan ini ditahan lama, terus diposisikan di depan AC, itu langsung nyala sekitaran setelah 10 detik gue tahan si tombol powernya ini. Bener-bener langsung nyala gitu aja, muncul logo Apple-nya, langsung bisa di-charge. Nah, itu kondisinya gue sama sekali nggak lagi nge-charge ya pada saat nahannya itu dan diarahkan ke AC. Gue charge-nya itu baru setelah muncul si logo Apple-nya yang ada di tengah-tengah kalau setelah kita restart biasanya kan ya. Nah, baru deh gue udah kayak seneng banget akhirnya tuh bisa ada jalan keluarnya setelah gue mencoba berbagai jenis cara di YouTube, tutorial si ini, si itu, si ini, si itu, tapi nggak berfungsi sama sekali. Sampai akhirnya gue bisa mencoba cara gue sendiri, karena gue nggak tahu kenapa ya tiba-tiba dapet wangsit aja kali ya, kalau mungkin baterainya kepanasan atau apalah itu, jadi perlu di calm down. Jadi ya gue coba di yang suhunya dingin, ternyata berhasil dong. Tapi intinya gitu, belum tentu apa yang gue coba juga bisa berhasil, tapi mungkin bisa menjadi salah satu referensi untuk kalian yang udah coba untuk menghidupi handphone kalian yang mati total, terlebih lagi karena kendala di charge pada saat kondisi 0%. Nah, selain cara-cara yang ada di YouTube yang lainnya, kalian bisa coba sendiri juga. Ya mungkin cara dari gue juga mungkin bisa kalian coba. Syukur-syukur bisa juga menyalakan kembali handphone kalian. Nah, ini balik lagi nih untuk iPhone tipe X ya teman-teman ya. Jadi gue nggak tahu untuk handphone tipe-tipe yang lainnya seperti apa, karena ini adalah berdasarkan dari pengalaman gue pribadi aja menggunakan handphone gue sendiri. Oke, jadi segitu aja untuk tips dan trik dari gue. Bila mungkin bermanfaat dan ada dari kalian yang udah mencoba dan berhasil, itu kalian bisa share-share atau tanya-tanya juga di kolom komentar. Oke, terima kasih untuk yang udah nonton.